Seperti oksigen bagi paru-paru, demikianlah harapan bagi makna kehidupan. Tulis Emil Brunner, teolog yang sangat terkenal dari Swiss itu. Artinya, sama seperti tanpa oksigen, orang tidak akan dapat bernafas. Demikianlah tanpa pengharapan, orang tidak akan mampu bertahan hidup. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus, Allah telah menghadirkan pengharapan bagi kita. Dalam Yesus kita memiliki 3 alasan untuk dapat hidup di dalam pengharapan yang tidak akan gagal. Itulah pengharapan yang memampukan kita melewati masa depan dengan berkemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Segenap tim penggembalaan, pengurus, dan staf Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan mengucapkan Selamat Hari Natal bagi Anda. Biarlah sukacita dan damai Natal memenuhi hati kita semua. Mari kita awali tahun yang baru dengan mengikuti ibadah awal tahun dengan tema The Best is Yet to Come yang akan diselenggarakan secara on-site pada tanggal 1 Januari 2023 di Jalan Pasir Koja 58 dalam 4 kali ibadah, seperti yang tertera di layar Anda. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk menghindari penumpukan di salah satu jam ibadah, maka untuk menghadiri ibadah awal tahun tersebut, Anda harus mendaftarkan terlebih dahulu secara online, yaitu melalui tautan atau link yang tertera di layar Anda. Tautan tersebut sudah dapat diakses mulai hari ini. Segera daftarkan diri Anda, karena kita memberlakukan kuota untuk setiap jam ibadah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam ibadah awal tahun tersebut, kita akan menyampaikan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2022 dan memohonkan harapan-harapan kita untuk tahun 2023. Ucapan syukur dan permohonan doa tersebut dapat Anda tuliskan dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Kita akan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa pada tanggal 1 Januari yang akan datang. Saat ini, kita sedang membangun asrama bagi para mahasiswa kita di dekat gedung gereja kita di Pasir Koja dan membangun bukit doa kita di Lembang. Mari kita mengambil bagian dan mendukung pembangunan kedua tempat tersebut melalui persembahan janji iman. Anda dapat menuliskan jumlah persembahan janji iman Anda dan mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera di layar Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti pertemuan doa puasa di sepanjang bulan Desember ini, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18.30 sampai 19.30. Pertemuan doa ini diadakan secara hybrid, artinya Anda dapat menghadiri pertemuan doa ini di gedung gereja kita di Pasir Koja ataupun mengikutinya secara online melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelap, namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini.
malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Kita serta bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita serta bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam raga dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita serta bergema, lahir Raja mulia. Mari datanglah para papampam, Sang Raja telah lahir, para papampam. Naikkan pujian para papampam kepada Sang Raja, para papampam, rapapampam, rapapampam. Hormat bagi Dia, para papampam, ialah Tuhan. Mari datanglah para papampam, Sang Raja telah lahir, para papampam. Naikkan pujian para papampam kepada Sang Raja, para papampam, rapapampam, rapapampam.
bersama-sama bernyanyi dengan penuh sukacita. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Muliakan Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, malam kudus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, malam kudus,
dengar kidung malaikat malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam kudus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Selamat Hari Natal. Natal yaitu kelahiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lampau. Kelahirannya yang adalah kedatangan dari Sang Terang yang menghapus kegelapan. Kehadirannya yang menghapus rasa takut dan khawatir dalam diri kita. Sebab sesungguhnya Yesus adalah pribadi yang kasihnya tidak pernah berakhir dan hikmatnya tidak terbatas. Di dalam Dia kita dapat menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Selamat Hari Natal. Natal bukan sekadar suatu peristiwa yang patut kita rayakan, tetapi sesungguhnya suatu peristiwa yang mengubah kehidupan kita. Karena Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal adalah Tuhan, Sang Raja Damai. Sehingga bila Ia hadir dalam hidup kita, maka menghadapi segala keadaan, kita tidak perlu merasa gelisah. Damai, sejahtera, dan sukacita yang Ia berikan menjamin bahwa di dalam Yesus Kristus kita dapat hidup dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Petrus dan Pak Yusak, saya atas nama seluruh pengurus, gembala dan staf full-timer gereja kita maupun staf STT Inti beserta keluarga kami masing-masing dalam kesempatan yang indah ini hendak menyampaikan ucapan selamat Natal bagi semua saudara. Doa saya, sukacita dan damai Natal memenuhi hati kita semua. Minggu depan kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita akan mengawalinya dengan ibadah awal tahun
yang akan kita selenggarakan secara onsite maupun online. Secara onsite di dalam 4 kali ibadah, yaitu pada pukul 7, 8.30, 10, dan 11.30. Untuk menghindari penumpukan di salah satu jam ibadah, maka untuk menghadiri ibadah awal tahun tersebut, saudara harus mendaftar terlebih dulu secara online, yaitu melalui tautan atau link di bawah ini. Tautan tersebut sudah dapat diakses mulai hari ini. Segera daftarkan diri saudara, karena kita memberlakukan kuota untuk setiap jam ibadah. Selain secara onsite, ibadah tersebut juga dilaksanakan secara khusus melalui online. Ibadah online dapat diikuti dari sejak hari Minggu, bukan hari Sabtu, tetapi hari Minggu, tanggal 1 Januari mulai pukul 6 pagi. Di dalam ibadah awal tahun tersebut, kita akan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita di sepanjang tahun 2022 dan menyampaikan harapan-harapan kita untuk tahun 2023. Oleh karena itu, kirimkan ucapan syukur dalam bentuk kesaksian singkat tentang kebaikan Allah dalam hidup Anda di tahun 2022 dan permohonan doa tentang harapan-harapan Anda di tahun 2023 melalui WhatsApp ke nomor telepon di bawah ini. Kita akan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa pada tanggal 1 Januari yang akan datang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bersedia mendengar doa, bersedia menjawab doa, dan mampu mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktunya. Sekarang, mari kita berdoa dan menyerahkan ibadah awal tahun tersebut ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. 1 tahun hampir kami lalui. Dan hari ini kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami jalani. Khususnya dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari yang akan datang. Satu perkara yang kami mohon, Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Sehingga dengan demikian, kami dapat melewati tahun yang ada di depan kami. Dengan sukacita kemenangan iman. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami melihat pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Seperti oksigen bagi paru-paru, demikianlah harapan bagi makna kehidupan. What oxygen is to the lungs, such is hope to the meaning of life. Tulis Emil Brunner, teolog yang sangat terkenal dari Swiss itu. Dengan berkata seperti demikian, Emil Brunner ingin menegaskan tentang betapa pentingnya pengharapan bagi hidup manusia. Sama seperti tanpa oksigen, orang tidak akan dapat bernafas. Demikianlah tanpa pengharapan, orang tidak akan mampu bertahan hidup. Pengharapan merupakan pendorong bagi orang untuk tidak cepat menyerah kalah terhadap kesulitan dan tantangan yang ia hadapi. Sehingga ia akan terus berjuang sampai akhir. Patut dicatat bahwa walaupun pengharapan mengakibatkan orang akan terus berjuang selama pengharapan itu masih memenuhi hatinya, namun pengharapan manusia tidaklah selalu akan berubah menjadi kenyataan. Karena pada dasarnya kesanggupan manusia adalah terbatas. Sehingga ia tidak selalu mampu mewujudkan pengharapan yang ada dalam hatinya. Alhasil, tak jarang pengharapan dalam diri manusia merupakan pengharapan yang hampa dan yang akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi tidak demikian halnya dengan pengharapan yang Allah berikan. Pengharapan yang datangnya dari Allah merupakan pengharapan yang tak akan gagal atau unfailing hope. Pengharapan seperti itulah
yang dijanjikan Allah kepada umatnya di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Itulah pengharapan yang bagaikan terang yang menghapus kegelapan. Pengharapan yang Allah wujudkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengharapan yang memampukan kita menghadapi hari esok, bukan dengan kekhawatiran ataupun keputusasaan. Pengharapan yang akan menjadi kenyataan pada waktu yang Tuhan tetapkan. Mari kita membaca sebagian dari ayat-ayat yang mencatat janji Tuhan tentang pengharapan yang tidak akan gagal tersebut. Yaitu Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 2 dan ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 2 dan ayat 5 sampai 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Di ayat-ayat ini kita melihat janji pengharapan yang Allah utarakan kepada umatnya. Pengharapan, yaitu bahwasanya tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kesuraman itu akan berakhir karena mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya, apabila situasi itu yang sedang saudara hadapi, yaitu keadaan di sekitar saudara terasa suram dan hidup saudara dalam keadaan terimpit, Tuhan menjanjikan terang yang akan mengubah keadaan. Apapun kesukaran yang sedang mengimpit saudara, entah kesukaran itu adalah kesukaran ekonomi, kesukaran dalam hal kesehatan, kesukaran dalam hal kehidupan rumah tangga, atau apapun kesulitan yang sedang menindih saudara, tak perlu saudara berputus asa. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Demikian pula, sesukar atau sekelam apapun keadaan di sekitar saudara, dan sesuram apapun masa depan yang sedang saudara hadapi, tak perlu saudara berputus asa. Terang Allah telah datang. Ia bersinar dan menghapus kegelapan. Itulah terang pengharapan yang Tuhan janjikan. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kehadiran dari sang terang tersebut membawa sorak-sorai sukacita, seperti yang ditulis di ayat 2 sebagai berikut. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi zarahan. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam uraian firman Tuhan di minggu-minggu yang lewat, di ayat berikutnya, yaitu di ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa sang terang yang menghapus kesuraman dan menghasilkan sorak-sorai sukacita ini adalah seorang pribadi yang membebaskan umat Allah dari penindasan yang mereka alami. Pribadi yang disebut sebagai Mesias, yaitu juru selamat umat manusia. Pribadi yang dalam Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16 disebut bahwa kedatangannya telah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lampau. Kelahirannya yang kita rayakan dalam perayaan Natal pada hari ini. Lebih jauh,
tentang siapakah Yesus Sang Mesias tersebut, di ayat 5-6 dijelaskan sebagai berikut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pada kalimat terakhir dari ayat 5 diutarakan bahwa nama Yesus Sang Mesias akan disebutkan orang dalam 4 nama, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. 4 nama yang mengungkapkan sifat-sifatnya. 3 dari nama yang menunjukkan sifat dari Yesus tersebut telah kita bahas dalam 3 minggu yang lewat. Sekarang kita akan melihat sifat yang keempat, yaitu bahwasanya kuasanya tidak terbatas. Kuasanya yang mengakibatkan harapan yang ia janjikan tidak akan gagal. Kuasanya yang mengakibatkan namanya disebut sebagai Allah yang perkasa. Semuanya ini seperti yang telah kita lihat di dalam pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 mengakibatkan kita dapat hidup di dalam pengharapan. Mengapa demikian? Yang pertama, yaitu karena Yesus adalah Allah. Saya ulangi, kita dapat hidup di dalam pengharapan karena Yesus adalah Allah. Hal tersebut dengan jelas diutarakan di ayat 5 yang telah kita baca tadi, yaitu bahwa namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Allah artinya sang penguasa alam semesta, raja di atas segala raja, pribadi yang berdaulat dan yang sanggup mengatur segala perkara. Sehingga kalau Yesus yang berdaulat tersebut yang memegang kehidupan kita dan mengatur masa depan kita, maka sesungguhnya tidak ada yang harus kita takutkan atau khawatirkan tentang masa depan kita. Memang siapa yang memegang kendali atas hidup kita akanlah menentukan suasana dari hati kita. Hal itu akan menentukan apakah kita akan hidup dalam keputusasaan atau dengan penuh pengharapan. Itulah yang dikisahkan oleh Robert Louis Stevenson, sastrawan dari Skotlandia yang hidup di abad ke-19, yang antara lain menulis buku yang berjudul Treasure Island. Robert Louis Stevenson menulis tentang keadaan dari para penumpang dari sebuah kapal yang sedang diterpa oleh badai yang sangat dahsyat. Sementara menunggu di dalam kapal tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar dan bagaimana nasib mereka nantinya, para penumpang tersebut merasa sangat gelisah. Bagaimana mereka tidak akan merasa resah bila kapal yang mereka tumpangi dalam keadaan terombang-ambing oleh amukan badai. Dan mereka tidak tahu apa yang sedang menanti di masa depan mereka. Akhirnya, salah seorang dari para penumpang kapal itu, seorang anak muda, memberanikan dirinya untuk naik ke geladak kapal guna melihat keadaan di luar. Tidak lama kemudian, ia turun dari geladak dan kembali masuk ke dalam lambung kapal. Segera para penumpang yang lain mengerumuni si pemuda dan bertanya kepada yang bersangkutan, bagaimana keadaan di luar? Adakah harapan bagi kita untuk dapat lolos dari badai ini? Pemuda tersebut dengan nada yang tenang menjawab, jangan takut, tak usah kalian merasa khawatir. Tadi di luar aku melihat ke arah anjungan dan aku melihat kapten kapal sedang berada di sana.
Ia sedang memegang kemudi kapal. Sang kapten melihat kepadaku sambil tersenyum. Selama sang kapten dapat tersenyum, aku yakin bahwa semuanya dalam keadaan yang terkendali. Kita pasti akan mencapai pelabuhan yang kita tuju dengan selamat. Demikianlah kalau hidup kita berada dalam kendali dari Yesus Kristus. Selama kita berada bersama dengan Dia, kita tidak perlu merasa khawatir. Dia adalah Allah, Sang Raja alam semesta. Dia mampu mengendalikan semua perkara. Sebab semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepadanya. Bukankah hal itu yang terjadi ketika ia bersama para muridnya menyeberangi Danau Galilea dan sekonyong-konyong angin ribut mengamuk di daerah tersebut? Sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal 4 ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin taufan yang sedang mengamuk dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Alkitab kita mencatat, lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan. Karena Dia adalah Allah, Sang Penguasa alam semesta. Bersama dengan Dia dan hidup dalam pengendaliannya, kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat hidup dalam pengharapan. Karena Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Saya ulangi, Yesus adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Hal ini diutarakan secara lugas di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi. Yaitu dengan menyebut bahwa nama dari Yesus Kristus, Sang Mesias, adalah Allah yang perkasa. Kata perkasa ini dalam bahasa Ibrani adalah gibor. Yang artinya antara lain adalah kuat atau strong. Dan perkasa atau mighty. Semua itu menunjukkan bahwasanya Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Karena kuasanya tidak terbatas, itu sebabnya Yesus mampu melakukan mukjizat yang artinya adalah perkara-perkara yang ajaib yang melampaui kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Alkitab kita mencatat bagaimana selama berada di dunia, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dan mukjizat-mukjizat menyertai pelayanannya. Ia menyembuhkan mereka yang sakit, mencelikkan mata orang yang buta, membuat orang yang bisu dapat berkata-kata, orang yang tuli dapat mendengar, dan orang yang lumpuh dapat berjalan. Bahkan Ia mampu membangkitkan orang yang telah mati, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Bukan itu saja, kelahirannya pun merupakan suatu mukjizat. Ia dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari seorang anak darah. Di dalam kasih-Nya, Ia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib dan dikuburkan. Namun, karena Dia adalah Allah yang perkasa, yang kuasanya tidak terbatas, maka maut pun dikalahkannya. Sehingga pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Semua itu menunjukkan betapa ajaibnya Yesus, Sang Mesias tersebut. Kuasanya yang tidak terbatas tersebut tetap berlangsung sampai pada hari ini. Dan tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Dengan kuasa mukjizat-Nya, Ia telah menolong banyak sekali di antara kita, termasuk diri saya dan keluarga saya. Sebagaimana yang telah beberapa kali saya saksikan, kalau sebagai seorang yang pernah mengalami stroke dan mengalami penyumbatan 70% pada basilar arteri, yaitu satu-satunya pembuluh darah yang membawa darah ke otak kita. Dan bila saya hari ini masih dapat melayani Tuhan serta berkhotbah seperti sekarang,
Tidak bisa tidak. Hal tersebut adalah karena mujizat Tuhan. Kalau sebagai seorang yang telah diperiksa kondisi kesehatannya, baik di Indonesia, Singapura, maupun di Atlanta, Amerika Serikat, dan semua dokter ahli yang memeriksa saya berkata, bahwa sampai pada saat ini, tidak ada upaya medis apapun yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi penyumbatan pada basilar arteri saya. Namun, bila selama masa pandemi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun ini, tidak satu hari Minggu pun di mana saya tidak melayani Tuhan. Satu hal yang dapat saya katakan tentang semuanya itu, yaitu sungguh mujizat Tuhan masih tetap ada. Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Sekarang, yang ketiga, kita dapat hidup dalam pengharapan. Karena Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerah. Saya ulangi, Yesus adalah Allah yang limpah dengan anugerah. Sebagaimana yang berulang kali telah saya katakan, anugerah adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami, bukan karena kita layak maupun bukan karena upaya kita, tetapi semata-mata karena kebaikannya. Merupakan suatu anugerah apabila Allah yang perkasa, yaitu penguasa alam semesta yang kuasanya tidak terbatas tersebut, bersedia lahir dan hadir di antara kita, yaitu seperti yang diutarakan dalam kalimat di bagian awal dari ayat 5 tadi. Kalimat yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya kelahiran Yesus Kristus di dunia dan kehadirannya sebagai seorang manusia adalah untuk kebaikan kita. Kebaikan yaitu dalam bentuk membebaskan kita dari kegelapan, memberikan pengharapan, serta memulihkan masa depan kita. Semua itu merupakan anugerah Allah bagi kita. Anugerah seperti itulah yang saya alami dalam berbagai sisi kehidupan saya. Termasuk bila saya dapat mengirim anak saya untuk berkuliah di Amerika Serikat. Hal tersebut adalah karena beberapa anggota jemaat telah membantu saya secara finansial dan juga karena beasiswa yang diterima oleh putri saya. Beasiswa yang ia terima sejak semester yang kedua dari kuliahnya. Menjelang akhir semester yang pertama, putri saya menerima surat pemberitahuan dari kantor beasiswa universitas tempat ia berkuliah, bahwa ia akan menerima beasiswa yang diperuntukkan bagi anak misionari gereja baptis. Saya memberitahu anak saya agar dirinya pergi ke kantor tersebut dan menjelaskan bahwa dia bukan anak seorang misionari, yaitu pelayan Tuhan yang melayani di luar negara tempat ia berasal. Saya adalah orang Indonesia yang melayani di Indonesia. Jadi bukan seorang misionari. Selain itu, saya juga bukan seorang misionari dari gereja baptis. Saya katakan kepada anak saya, kamu harus menjelaskan semua itu supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Seperti yang saya minta, anak saya pergi ke kantor beasiswa tersebut. Sesudah memeriksa nama anak saya pada komputer yang ada di hadapannya, petugas di kantor beasiswa tersebut berkata, jangan khawatir. Kami tahu bahwa kamu bukan anak misionari baptis. Namun, kami memang telah memutuskan untuk memberikan beasiswa itu kepada dirimu. Puji Tuhan. Beasiswa tersebut dan bantuan dari beberapa orang anggota jemaat telah memungkinkan anak-anak saya untuk menyelesaikan kuliah mereka di Texas. Apakah anak saya memenuhi syarat untuk menerima beasiswa itu? Jelas tidak. Sebab dia bukan anak misionari baptis seperti yang disyaratkan.
Apakah anak saya berupaya untuk memperoleh beasiswa tersebut? Tidak juga. Sebab bukan anak saya yang memintanya, tetapi kantor beasiswa tadi yang menawarkannya. Artinya, kalau anak saya menerima beasiswa tersebut, maka hal itu semata-mata karena kebaikan lembaga beasiswa Gereja Baptis di Amerika Serikat. Itulah anugerah. Kebaikan yang kita terima bukan karena kita pantas ataupun sebagai hasil dari usaha kita. Anugerah yang jauh lebih besar daripada itulah yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus, Allah yang perkasa, dengan datang ke dunia sebagai seorang manusia. Lahir di tempat yang sederhana, bahkan rela menderita sampai mati di kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Semua itu hanyalah karena anugerahnya. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang memampukan kita untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Sungguh pengharapan yang Ia janjikan adalah pengharapan yang tidak akan gagal atau unfailing hope, dengan bersandar pada anugerah, yaitu pengharapan yang Allah janjikan dalam Yesus Kristus itu. Saya mengajak saudara untuk menyongsong masa depan dengan penuh sukacita. Bila Tuhan Yesus yang memegang hari depan kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir ataupun berputus asa. Dia Allah yang perkasa, yang menjamin hari esok kita. Ia berdaulat, kuasanya tidak terbatas, dan anugerahnya sungguh limpah bagi kita. Bukan itu saja, sebagai Bapa yang kekal, kasih-Nya tidak akan pernah berakhir. Sebagai penasihat ajaib, hikmat-Nya tidak terbatas. Dan sebagai Raja damai, damai sejahtera yang Ia sediakan bagi kita tidaklah tergantung pada keadaan. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita itu masih belum berakhir. Hal-hal yang lebih besar masih Ia sediakan di hadapan kita. The best is yet to come. Hal yang lebih baik masih menanti kita. Dengan meyakini janji Tuhan tersebut, saya mengajak saudara untuk mengawali tahun 2023 yang ada di hadapan kita dengan mengikuti ibadah awal tahun tanggal 1 Januari. Baik secara online maupun onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja. Untuk mengikuti ibadah onsite, selesai ibadah ini, segera daftarkan diri Anda melalui tautan atau link yang ada di bawah ini dengan memilih jam ibadah yang sesuai untuk Anda. Kita yakin iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Iman dan pengharapan yang kita ungkapkan melalui dua hal. Yang pertama, yaitu dengan mengutarakan ucapan syukur dan pengharapan kita untuk tahun 2023 kepada Tuhan. Tentang hal itu telah saya sampaikan di awal uraian firman ini. Yang kedua, kita juga mengungkapkan iman dan pengharapan kita dengan membuat janji iman. Janji iman, yaitu persembahan untuk pembangunan gedung gereja kita. Saat ini, kita sedang membangun asrama bagi para mahasiswa kita di dekat gedung gereja kita di Pasir Koja dan membangun bukit doa kita di Lembang. Saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pembangunan tersebut. Tulislah janji iman saudara. Entah dalam bentuk persembahan yang saudara berikan satu kali, ataupun secara berkala di sepanjang tahun 2023. Dan kirimkan janji tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ditayangkan di bawah ini. Nomor telepon yang berbeda
dengan nomor telepon untuk permohonan doa tahun 2023 tadi. Janji iman ini merupakan langkah yang nampaknya sederhana saja. Namun sesungguhnya, bila saudara melakukannya dengan penuh kasih dan hormat kepada Tuhan, serta berlandaskan iman, maka langkah tersebut akan membuka pintu berkat Allah bagi hidup Anda. Nanti, dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari, kita akan menyerahkan ucapan syukur, permohonan doa untuk tahun 2023, dan janji iman saudara kepada Tuhan. Sungguh, di dalam Yesus Kristus, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai, dan Allah yang perkasa, kita melihat terang. I see the light. Sesungguhnya, kalaupun dunia sekitar kita tidak dapat diharapkan, Tuhan Yesus tetap dapat diharapkan. Kalau dunia sekitar kita diwarnai dengan keputusasaan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan hidup dalam keputusasaan. Karena Dia adalah terang yang telah hadir tengah-tengah kita, menghapus kegelapan, menggantikan kekelaman dengan terangnya yang ajaib. Sesungguhnya di dalam Dia, saudara-saudara, kita dapat melihat hari esok dengan penuh keyakinan. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Kuasanya tidak terbatas. Rencananya tidak akan pernah gagal. Di dalam Dia ada pengharapan yang tidak akan gagal. Nantikanlah gelap lalu, angin ribut pun teduh. Nantikanlah fajar pagi, bersinar dengan terangnya. Pengharapan, ku cinta suaramu. Firman Tuhan, beri harap padaku. Pengharapan, ku cinta suaramu. Firman Tuhan, beri harap padamu. Mari kita menyerahkan harapan-harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Kerinduan kita akan hari esok kita percayakan kepadanya. Dia sungguh dapat diandalkan. Ada masa depan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, Sang pengharapan yang tidak mengecewakan, Allah yang perkasa, terang yang menghapus kegelapan dan mengusir kekelaman. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan harapan dalam hati kami. Kerinduan kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin Engkau dapat dipercaya dan Engkau dapat diandalkan. Di dalam Engkau ada hari esok. Di dalam Engkau ada masa depan. Di dalam Engkau ada masa depan yang tidak mengecewakan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Holy
adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan selamat Hari Natal. Saudara-saudari, saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan karena Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu berpegang teguh pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.